Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya selalu bahagia. Sudah kenal sama abang ya? Ya, kalau belum, kenalkan. Nama abang adalah Bang Atta. Ya, Asya. Oke adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Bang Atta nggak akan jadi YouTuber ya, tapi Bang Atta akan mencoba menjadi guru untuk adik-adik semuanya ya. Bang Atta hari ini akan menemani adik-adik semua untuk kembali belajar. Semangat ya adik-adik ya. Kita akan belajar di kelas 5, tema 4, subtema 3, dan di pembelajaran 5. Sudah siap belum adik-adik semuanya? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita mulai dengan doa ya. Adik-adik berdoa yang khusyuk tentunya agar diberikan kelancaran selama belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk bekal adik-adik di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya yang pertama kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat cerita bergambar. Kita juga akan belajar tentang manfaat bela diri ya. Lalu kita akan mempelajari tentang amanat pada sebuah pantun ya. Kita akan menentukan amanat apa yang terdapat dalam pantun. Oke, langsung saja, tak usah berlama-lama. Jangan lupa tonton video ini sampai habis agar kalian tambah cerdas, tambah pintar, pokoknya tambah mantul ya, tambah abang jago ya. Oke. Perhatikan, Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Atta sudah mencoba menanyakan pada Mas Udin bagaimana langkah-langkah cara membuat cerita bergambar. Yuk simak hasilnya sebagai berikut ya. Langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, kita harus menentukan cerita yang akan digambar ya. Misalkan ya, Mas Udin mau membuat gambar cerita tentang cerita rakyat Si Pitung dari Betawi ya. Udin harus menentukan dulu cerita apa yang akan dia gambar ya. Yang kedua, mempelajari ceritanya ya. Untuk apa mempelajari ceritanya? Agar nanti apa yang akan kita gambar sesuai dengan cerita yang ada. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Apa tujuannya ya? Karakter dalam tokoh bisa karakter yang dimaksud dengan sikap, misalkan orangnya baik, orangnya sopan, orangnya santun, atau yang berhubungan dengan fisik, misalkan orangnya berbadan tinggi, bertubuh kekar, berambut pendek, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang diceritakan dalam ceritanya itu sesuai dengan apa yang akan kita gambarkan ya. Yang keempat, mempelajari alur ceritanya ya. Alur cerita adalah urut-urutan dari cerita rakyat tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir, kita mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah kita buat. Itulah 5 langkah membuat gambar cerita. Mudah bukan adik-adik semuanya? Lanjut, nah ini contoh dari gambar cerita yang dibuat oleh Udin. Biasanya dalam sebuah gambar cerita itu terdapat beberapa gambar ya. Nah di sini Udin mencoba menggambar 3 bagian ya. Dari cerita rakyat Si Pitung, Udin mencoba untuk membuat 3 gambar yang menggambarkan tentang situasi atau cerita dalam cerita rakyat Si Pitung tersebut. Misalkan gambar yang paling atas, Si Pitung rajin mengaji dan silat ya, gambarnya tepat Si Pitung lagi berlatih silat ini ya. Gambar yang kedua di bawah, Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya ya.
Di sini gambarnya ada si Pitung yang sedang berlatih silat dengan temannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, si Pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan Kumpeni ya. Ini loh, yang Kumpeninya atau Belandanya ditendang oleh si Pitung. Nah, tiga gambar itu sangat sesuai dengan cerita yang ada di dalam cerita si Pitung tersebut ya. Berarti apa yang sudah digambarkan oleh Udin sudah tepat. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ada dua orang yang sedang melakukan bela diri. Apa itu bela diri? Bela diri itu kesenian ya, untuk membela diri kita ketika ada sesuatu yang mengancam kita. Kalau di Indonesia, contoh bela diri yang paling terkenal adalah pencak silat. Ini adalah bela diri khas atau asli dari Indonesia. Ada lagi karate, ada taekwondo, ada juga Brazilian jiu-jitsu, dan banyak lain sebagainya ya. Kamu sudah pernah belajar apa adik-adik semuanya? Bangga dengan belajar silat ya, karena ini kesenian khas atau bela diri dari Indonesia. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat bela diri. Yang pertama, manfaat fisik. Aduh, ini tulisannya salah ya, kurang oh enggak, ini manfaat fisik ya. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Nah, dengan kita rajin untuk berlatih bela diri, ya, kita akan mendapatkan manfaat fisik yang membuat kita itu jauh dari risiko timbulnya penyakit ya. Ingat, salah satu penyakit yang disebabkan oleh peredaran darah di sini dibahas adalah penyakit serangan jantung ataupun stroke ya. Serangan jantung itu penyakit yang berbahaya ya, karena rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak ya. Ini bisa kita cegah dengan rajin untuk berlatih bela diri, berolahraga ya. Nah, kita lanjutkan, ada manfaat emosional. Wah, apa itu manfaat emosional? Jadi selain bermanfaat bagi fisik, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien ya. Jadi tidak emosi teman-teman ya. Siap. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah manfaat sosial. Nah, dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi yang lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri atau membela temanmu saat ada beberapa teman yang kena bullying atau bahkan kamu yang kena bullying di sekolah. Tapi ingat ya, tujuan membela diri adalah melindungi diri kita, jangan untuk sok-sokan, jangan untuk sombong-sombongan. Karena apa? Bela diri tidak akan ada manfaatnya kalau digunakan untuk sombong-sombongan ya, untuk sok-sokan, untuk gaya-gayaan ya. Ingat, tujuan utama bela diri adalah melindungi diri kita. Jadi kita nggak mulai duluan kalau sana nggak nyerang duluan. Itu prinsipnya dari semuanya. Oke? Siap, lanjut kita akan belajar tentang isi dan amanat dari pantun ya. Perhatikan pantun berikut. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Cakep, siap ya. Sekarang kita pelajari tentang amanat dari pantun tersebut ya. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan dan nasihat orang tua. Hukumnya wajib ya adik-adik semuanya. Nah, cara untuk mengetahui amanat dari pantun itu hampir sama dengan cara untuk mengetahui isi dari pantun, yaitu dengan apa? Dengan cara menyimpulkan dari baris ketiga dan keempat. Masih ingat kan teman-teman? Baris ketiga dan keempat itu adalah isi ya. Kita lihat isinya tentang apa. Nah, biasanya kalau amanat itu terdapat dalam pantun nasihat. Oke, adik-adik semuanya, kita lanjutkan. Ya, nih Bang Atta punya pantun berikutnya. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru,
berbakti jua kepada orang tua. Mantap jiwa. Perhatikan amanatnya apa ya kira-kira ya? Sebagai seorang anak, kita harus selalu menghormati guru dan berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara terus berusaha menjadi anak yang santun dan mematuhi orang tua ya. Kita harus hormat kepada guru, bukan berarti hormat itu harus hormat kayak Bang Atta ini ya, siap, bukan berarti seperti itu. Tapi harus apa ya? Mendengarkan guru ketika menjelaskan, harus santun saat berbicara kepada guru ya, berperilaku yang sopan terhadap guru, termasuk juga harus kepada orang tua kita di rumah. Oke, dari semuanya jadilah anak yang santun. Oke, nah lanjut, Bang Atta punya pantun yang ketiga. Bang Atta bacakan ya. Berjalan tak boleh lengah, kalau lengah bisa kena usil. Bekerja tak boleh setengah-setengah, jika ingin jadi orang berhasil. Nah, sekarang tugas dari adik-adik semua adalah menuliskan amanat dari pantun yang sudah Bang Atta bacakan. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, siap. Nah, tak terasa pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Sampai jumpa lagi dengan Bang Atta di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga motivasi kalian dalam belajar, tetap hormat dan patuh serta berbakti kepada kedua orang tua, selalu berdoa yang terbaik untuk keluarga. Oke, cukup sekian dari Bang Atta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.